Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang seiman, seperti biasanya setelah khatib memuji Allah, bersyahadat, bersolawat, tentu selanjutnya khatib tak lupa untuk berwasiat atau berpesan. Apa itu pesan dan wasiatnya? Yang pertama, bertakwalah pada Allah. Bertakwalah pada Allah dan bertakwalah kepada Allah agar kita menjadi hamba Allah yang sukses, agar menjadi hamba Allah yang beruntung, agar menjadi hamba Allah yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan yang paling penting di akhirat kelak. Insya Allah kita yang hadir mendapatkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya saudaraku yang seiman, qadarullah, takdir Allah. Tidak ada yang kebetulan. Kita hadir, kita bersimpuh, kita duduk di posisi di depan, di tengah, di belakang, di pinggir. Datang yang paling dulu atau belakangan itu sudah Allah tentukan, saudaraku. Termasuk hari ini kita masih diberi umur, tak lain dan tak bukan hanya untuk Allah memberi kesempatan untuk kita bertaubat sebelum mati, saudaraku. Diberi kesempatan apa? Untuk ibadah sebanyak-banyaknya. Tapi mohon maaf, saudaraku, tidak semua orang hadir di sini meskipun sudah memenuhi syarat. Entah apa mereka alasannya. Yang jelas ini semua resmi undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ibadah pun tidak semua orang mampu beribadah. Tentu ada beberapa hal yang menjadikan orang itu mampu dan bisa beribadah. Apa yang pertama? Yang paling dasar, yang paling pokok adalah makanan atau minuman kita. Halalkah? Subhatkah? Atau haramkah? Naudzubillah min dzalik. Karena waktu terbatas, saya tidak membahas tentang yang subhat atau mungkin yang haram. Yang halal saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Ternyata saudaraku, makanan minuman menjadi syarat utama manusia itu beribadah atau tidak, mampu atau tidak, bisa atau tidak. Maka makanlah yang halal lagi baik
dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bersyukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Saudaraku, satu ayat ini begitu bisa mampu menggetarkan hati orang-orang yang beriman. Banyak orang-orang yang bermakan makanan serba enak tapi belum tentu halal, sehingga akan berakibat berat untuk ibadah. Suatu ketika Rasulullah SAW memanggil menantunya, itu Ali bin Abi Thalib, berdekatan duduknya. Wahai Ali, kemarilah, akan aku beritakan hal yang sangat pokok dan mendasar. Ali bin Abi Thalib mendengarkan dengan seksama, seperti kita semua yang hadir di sini. Ya Ali, man akalal halala. Wahai Ali, siapa orangnya yang makan halal, minuman halal, sofa dinuhu, maka murni agamanya. Jadi kenapa kita itu agamanya kotor, beragamanya kotor, beragama berberat dan lain sebagainya? Karena makanannya tidak halal. Kalau makanannya halal, agamanya murni, agamanya kafah, agamanya sempurna, dengan melakukan semua hal-hal yang wajib dan yang sunnah. Waraqal qalbuhu, dan juga hatinya lembut, mudah untuk menerima nasihat, gampang diatur. Sedikit sekali berdosa terasa berdering hatinya, maka segeralah dia beristighfar, merasa sebelum orang lain menilai dirinya salah, terlebih dirinya sudah mampu karena hatinya berdering dengan perasaan yang tidak enak. Tuh, ternyata saya berbuat maksiat. Walam yakuli da'wati hijab, dan doanya tidak ada hijab. Artinya orang yang makan halal doanya cepat terkabul. Maka mari kita sekuat tenaga, diri dan keluarganya, untuk makan dan minum yang halal. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram jelas, dan tengah-tengahnya adalah subhat. Nah, kalau kita bahas lagi tentunya tidak cukup, saudara. Maka mari kita bersama-sama yang sudah dan ke depan kita harus berusaha sekuat tenaga, apalagi kita adalah kepala rumah tangga atau calon kepala rumah tangga. Berikan yang halal kepada istri dan anak-anak kita. Itu ada suatu gambaran kenapa anak kita susah dididik dengan ilmu-ilmu agama Islam. Kenapa anak kita susah untuk menghafal Al-Quran? Siapa tahu makanan minuman yang kita berikan kepada mereka ada yang haram, atau mungkin ada yang subhat, naudzubillah min dzalik. Saudaraku yang seiman, dan juga kalau sudah dia mampu beribadah karena makanannya halal, dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, dan siapa yang kufur maka siksaku sangat pedih, naudzubillah min dzalik. Terakhir, saudaraku yang seiman, alhamdulillah juga qadarullah kita berada di bulan suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di bulan Rajab. Takdir Allah kita hadir di sini pas pada tanggal 12 Rajab. Mari kita persiapkan diri kita dari sekarang untuk supaya sukses di bulan suci Ramadannya. Mulai dari sekarang perbanyak istighfar,
dan perbanyak istighfar. Dan yang paling penting sekali lagi, di bulan ini tidak boleh kita bermaksiat. Jangan lihat sedikit maksiatnya, tapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat, kepada siapa kita durhaka. Jangan coba-coba kita meninggalkan sholat 5 waktu atau juga yang sunnahnya sebagai bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita semua yang hadir di sini mampu dan bisa beribadah dan bersyukur pada Allah karena kita bisa dan terbiasa untuk makan minum yang halal dan thayyib. Insya Allah barakallah, barakallah, barakallah hadir di hadapan kita dan matinya insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.